Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Tsumma alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak guru, anak-anakku dari OSIS ya, yang seragam jaket merah, betul ya. Kemudian seluruh anak-anakku dari kelas 11, betul, kelas 11 yang sekarang mengikuti acara kuliah umum ya, dalam rangka ini pesantren Ramadan ya. Pertama tentu saya berterima kasih kepada bapak-bapak dan anak-anakku dari OSIS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut mengisi pesantren Ramadan ini dengan memberikan salah satu materi kuliah umum. Kebetulan jadwalnya jatuh pada hari ini, Rabu tanggal 28 April 2021. Judul kuliah umum yang diberikan kepada saya itu mengenai kaifiyah sholat khusyuk. Betul begitu? Oke. Baik, karena waktunya juga cukup terbatas, jadwalnya sih jam 9 ya. Tapi ini sudah jam 9:04 ya. Berarti tinggal 30 menit. Ini saya tetap sesuai jadwal sampai jam 9.45 atau saya tetap sesuai jadwal 45 menit? Ya sama-sama sesuai jadwal gitu. Yang mana itu? Yang jam 9.45 atau yang 45 menit? Berarti kayak setengah jam. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Begini, ringkasnya tentang kaifiyah sholat khusyuk. Sebetulnya kalau kita bahas tentang sholat ya tentu harus khusyuk gitu. Kalau kita bicara sholat ya sholatnya memang harus khusyuk. Tapi masalahnya adalah bahwa untuk bisa khusyuk dalam sholat itu tidak gampang, perlu proses, perlu berlatih terus menerus. Makanya dibahas dalam sebuah bahasan khusus tentang sholat khusyuk. Kalau sholat tentu kalian sudah paham semua ya, betapa sholat ini adalah ibadah yang sangat istimewa ya toh. Turunnya perintah sholat saja kan sudah istimewa gitu, dibanding ibadah yang lain. Istimewanya apa? Perintah sholat itu kan diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Beda dengan ibadah yang lain, itu melalui malaikat Jibril. Tapi khususan list sholat itu langsung diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam peristiwa apa? Alhamdulillah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini istimewanya. Nah, kemudian
belum lagi kalau kita bahas bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kemudian juga banyak urgensi dan manfaat hikmah daripada sholat itu bagi kita, terutama kaum mukminin ya. Dikatakan bahwa as-sholatu tanha, yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, as-sholatu lidzikri dan sebagainya ya. Jadi itu penting sekali, apalagi kalau kita memahami makna surat Al-Mu'minun itu di ayat yang awal itu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tentu paham semua maknanya itu ya. Bahwa sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang di dalam sholatnya apa? Khusyuk. Yang khusyuk dalam sholatnya, sungguh beruntung. Qad aflaha, sungguh beruntung. Beruntung itu apa toh? Beruntung itu apa? Kadang diterjemahkan juga dengan kemenangan ya. Aflaha, falah gitu ya. Falah itu diterjemahkan dengan kemenangan, tapi juga diterjemahkan dengan keberuntungan. Beruntung itu adalah sukses plus bahagia loh ya. Tidak hanya sukses tok ya. Soalnya sukses kadang sudah sukses tapi nggak bahagia gitu. Kadang bahagia tapi nggak sukses. Tapi ini ya sukses ya, bahagia, itu namanya apa? Beruntung. Nah, tentu suksesan dan kebahagiaan ini sifatnya sangat mendalam dan sangat diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman, terutama kesuksesan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita perlu memperhatikan soal sholat ini, khususan kekhusyuan di dalam sholat. Baik, saya akan langsung saja bicara tentang soal khusyuk ini. Nanti kalau masih ada waktu, nanti kita bisa kembali ke soal sholat ya. Kekhusyuknya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Secara harfiah, khusyuk itu kan artinya rendah, takluk, gitu. Pasrah, merendahkan diri. Nah, kalau kita hubungkan dengan sikap khusyuk dalam sholat, berarti sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dibarengi dengan sikap yang tenang, ya, penuh kepasrahan, ya, merendahkan diri kepada siapa? Karena sholat itu kita sedang menghadap Allah, maka sikap kita rasa merendahkan diri, ketundukan ya, dan hanya konsentrasi kita kepada Allah, karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Kalau kita kaitkan dengan Mi'raj tadi itu, sholat itu hasil Mi'raj Nabi, maka umat yang beriman itu untuk bisa Mi'rajnya itu ya sholat itu ya. Kalau Nabi Mi'rajnya kan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu Isra'nya kan, kemudian dari Masjidil Aqsa terus naik melalui berlapis langit sampai ke Sidratul Muntaha ya, baru dapat bertemu dan mendapatkan perintah sholat itu. Itu mi'rajnya Nabi. Dan mi'rajnya orang yang beriman apa? Sholat. Nah, sholat itu hasil mi'raj yang dijadikan sebagai mi'rajnya orang yang beriman. Karena kita ingin mi'raj menghadap Allah, maka kita harus khusyuk. Sampai di sini paham ya? Nah, masalahnya adalah terus piye carane supaya iso khusyuk? Carane khusyuk ki piye gitu ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kalau kita ingin membangun kekhusyukan di dalam sholat, maka kita harus mulai dari persiapan-persiapan untuk bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu perlu apa?
perlu persiapan. Jadi sebelum sholat, kalau persiapan itu berarti kan sebelum sholat. Mulai dari kapan kita menyiapkan, membangun kekhusyuan dalam sholat itu? Mulai dari ketika kita mendengar suara adzan. Adzan itu kan mengingatkan ya, mulai dari takbir Allahu Akbar itu mengingatkan, yang paling besar, yang maha tinggi itu adalah Allah. Kamu itu siapa? Gitu. Kamu itu hanya hamba Allah, ciptaan Allah. Ini ada panggilan untuk menyembah Allah. Segera perhatikan. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hamba Allah yang sangat kecil, yang sangat lemah. Apalagi di hadapan Allah. Gitu. Belum lagi ketika kita mendengar kata-kata hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Itu ajakan untuk sholat, ajakan untuk meraih keberuntungan. Orang yang mendengar dan memahami makna itu tentu akan segera bergegas-gegas untuk sholat. Sudah tertanam dalam hatinya, dalam jiwanya, ini penting. Orang hidup itu mau apa? Ini ada tawaran untuk mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan. Maka harus disikapi cepat, direspon dengan sangat cepat. Tanamkan dalam jiwa bahwa aku yang butuh, bukan Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh kalian itu sholat itu bukan kebutuhannya Allah. Allah nggak butuh apa-apa. Kita yang membutuhkan itu. Kita yang ingin meraih segala hikmah, fadilah, dan kebahagiaan dari sholat itu.